berani, lo kenapa saya tidak boleh? Kamu mesti lihat perundangannya. Kamu sebagai apa? Bolehkah kamu menekan rakyatmu? Bolehkah kamu memberikan apapun juga kepada rakyatmu tanpa melalui perundangan yang ada di Republik Indonesia ini? Lalu keluarganya itu apa sama sih? Enggak deh. Sorry ya, namanya polisi. Emangnya keluarganya polisi juga? Ya enggak lah. Makan bakso juga, makan mie juga. Kenapa? Betul apa tidak? Betul. Takut apa tidak? Tidak. Takut apa tidak? Tidak. Takut apa tidak? Tidak. Yes, begitu dong. Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel, tahu nggak? Kenapa? Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Merdeka! 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 Menang kita! Ganjar Mahfud! Satu putaran! Kita semua menghormati Ibu Megawati Soekarno Putri. Pertama, beliau adalah putri daripada proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Bung Karno, yang sangat kita hormati. Yang kedua, beliau adalah Presiden Republik Indonesia. Yang kelima, kaitan dengan statement bahwa kekuasaan hari ini, kekuasaan hari ini itu dibentuk oleh Ibu Megawati sendiri selama 10 tahun, karena Pak Jokowi itu pada pemilu presiden tahun 2014 diusung oleh PDIP dan diusung oleh Pak Jokowi dan didukung rame-rame, termasuk kami juga mendukung, dan pada tahun 2019 juga didukung oleh PDIP. Kemudian dikatakan mirip seperti Orde Baru. Saya katakan yang Orde Baru itu siapa, dan ciri-ciri Orde Baru dan tanda-tanda Orde Baru itu apa. Tanda-tanda Orde Baru itu adalah manakala terjadi sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai. Dulu zaman Orde Baru kekuasaan itu hanya satu partai. Sekarang apakah ciri-ciri itu ada dalam diri Pak Jokowi? Tidak ada. Kekuasaan ini terdesentralisasi ke berbagai partai. Menko perekonomiannya dari Golkar. Kemudian Menteri Aparatur Negara itu dari PDIP. Jadi kalau kemudian dikatakan mirip Orde Baru karena ada mobilisasi ASN, yang paling bertanggung jawab terhadap mobilisasi ASN yang bisa melakukan itu adalah Menteri Menpan ARB, Menpan RB. Dan Menpan RB-nya itu dari, saya nggak sebut, dari partai tertentu. Kemudian mobilisasi yang kedua adalah mobilisasi tenaga-tenaga sosial, perlindungan sosial, seperti pendamping PKH yang berpotensi untuk dimobilisasi. Nah, itu juga hanya bisa dilakukan oleh Menteri Sosial. Dan Kementerian Sosial juga tersentralisasi oleh partai tertentu. Kemudian yang bisa dimobilisasi adalah lapas-lapas. Ya kan, lapas-lapas yang itu juga kita tahu kebetulan menterinya juga datang dari partai tertentu.
Kemudian yang nomor 4 adalah para pendamping desa yang bisa mempengaruhi kepala desa. Pembangunan desa diklaim sama ditakut-takutin kalau nggak ikut nanti nggak akan kebagian pembangunan desa. Itu juga dari menterinya dari partai tertentu. Jadi kalau kemudian pemerintahan hari ini dikatakan Orde Baru, ciri-ciri Orde Baru adalah sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai. Hari ini tidak ada sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai. Salah satu ciri-ciri lagi Orde Baru adalah intelijen negara itu dipakai untuk kepentingan menakut-nakutin orang, kemudian membuat fakta integritas supaya memenangkan calon tertentu. Dan saya tahu dan kita semua paham, dan itu dilakukan oleh pasangan tertentu. Pak Prabowo mempunyai komitmen dan semangat demokrasi. Beliau seorang tentara. Kalau Pak Prabowo itu pada masa menjabat ingin jadi kekuasaan tanpa demokratis, tentara itu gampang. Tapi Pak Prabowo tidak melakukan itu. Tapi Pak Prabowo melakukan proses politik ini adalah cara berkuasanya dengan cara membangun partai politik, dibangun dari bawah, membangun cerita dengan sangat demokratis, ikut pemilu, dan kemudian sekarang mendapatkan kepercayaan rakyat sampai menjadi pemenang ketiga, pemenang kedua secara elektoral, dan pemenang ketiga secara kursi di parlemen pada tahun 2019. Dan ini menandakan bahwa Pak Prabowo sangat demokratis, Pak Prabowo sangat pro terhadap demokratisasi, dan Pak Prabowo sangat komitmen terhadap proses reformasi yang diusung bersama-sama pada tahun 1990. Jadi sekali lagi menuduh kekuasaan hari ini dengan menuduh seperti perilaku Orde Baru sama saja menuduh perilaku menteri-menteri dari partai politik tertentu itu sendiri. Terima kasih. Subscribe Berita Surakarta.